Baik, kalau gitu kita akan langsung memulai sesi diskusi yang pertama ini. Sebelumnya saya mau menyapa terlebih dahulu Bapak-Bapak sekalian, apa kabarnya Pak? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Masih semangat ya Pak ya? Setelah makan siang, tadi kan kita sudah makan ya Pak ya, nggak apa-apa. Kita langsung saja mulai. Saya mau mulai dulu dari Pak Tatang. Sebenarnya pertanyaan yang saya ingin ajukan di pertama ini untuk semuanya gitu ya. Saya ingin lihat dulu, bagaimana evaluasi terhadap kondisi iklim bisnis di industri asuransi? Karena pertanyaan pertama saya tujukan ke Pak Tatang mungkin lebih spesifik ke asuransi syariah di tahun 2025 yang baru berjalan 6 bulan ini. Kira-kira gimana Pak? Silakan. Oke, ya saya khusus yang syariah aja ya, jangan yang ditambah Ya, sama yang lain. boleh. Ya kalau mau menyinggung yang lain juga nggak apa-apa sih Pak. Tapi Iya. syariah lebih ditekankan. Silahkan Pak. Iya baik, khusus untuk asuransi syariah mungkin tahun ini fase industri asuransi syariah itu dalam fase konsolidasi. Karena adanya beberapa hal, pertama tentu kewajiban spin-off unit usaha syariah yang paling lambat tahun 2026 mendatang. Kalau kita lihat beberapa perusahaan atau unit sudah melakukan spin-off dengan pendirian perusahaan baru, tetapi juga diiringi dengan beberapa yang menutup unit usaha syariahnya. Sehingga plus minus lah gitu ya. Ada yang menggenjot, ada yang run off, menutup Ya. atau menghentikan. Jadi memang pastinya konsolidasi. Tetapi sebagaimana amanat Undang-Undang P2SK yang mewajibkan spin-off itu, harapannya memang setelah fase konsolidasi ini terdapat penguatan di perusahaan yang bergerak di bidang syariah ini. Sehingga harapannya setelah 2026 pertumbuhan asuransi syariah akan lebih baik. Walaupun juga kalau kita lihat nanti juga nih syariah dihadapkan lagi oleh konsolidasi selanjutnya sebagaimana perasuransian pada umumnya, tadi Pak Julius juga sudah menyampaikan termasuk Pak Ogi adanya kenaikan modal minimum. Jadi syariah ini setelah spin-off 2026 ada lagi challenge 2028 naikin modal lagi gitu ya setelah 2 tahun. Jadi 2 tahun ini spin-off, 2 tahun lagi menaikkan. Jadi saya kira itu juga yang menyebabkan tadi beberapa pelaku unit usaha syariah memutuskan tidak melanjutkan karena sebetulnya tanjakannya ada 2 gitu, tidak hanya spin off tapi juga nanti baru selesai spin off juga ada penguatan modal atau tambahan modal. Kemudian secara umum juga kita melihat juga kondisi perekonomian juga tidak dalam kondisi baik. Bapak Uji Ihsan tentu nanti akan bisa mengelaborat ya. Itu juga apalagi kalau kita lihat asuransi syariah ini sejauh ini banyak bergerak di sektor menengah ke bawah retail UMKM ya, yang kalau di sektor asuransi ini karena tadi yang Pak Julius sampaikan, kita itu bukan produk utama gitu ya, setelah terpenuhi A, B, C, D baru insurance misalkan. Nah jadi dampaknya terasa gitu ya bagi kita kondisi ekonomi ini. Saya kira secara umum asuransi syariah demikian. Oke, saya ingin kembali lagi ke Pak Tatang. Pak Tatang, karena kita sedang membicarakan juga terkait tata kelola, peningkatan kualitas klaim yang lebih baik gitu. Kami ingin tahu juga bagaimana Bapak memandang penerapan praktek di industri perasuransian untuk transparansi dan juga akuntabilitas dalam penanganan klaim. Silahkan Pak. Iya, kalau kita lihat di industri asuransi ini antara asuransi dengan nasabah itu ada banyak pihak di tengahnya gitu ya. Misalkan begini, kalau untuk asuransi kesehatan tadi kan, ada rumah sakit, ada dokter, ada third party administrator dan lain sebagainya. Kalau di bengkel kita tahu ada mekaniknya sendiri, ada pengusaha bengkel, ada supplier, ada apa gitu ya. Jadi yang di manage itu cukup kompleks, tidak simpel. Kemudian juga banyak para pihak ini kan kepentingannya berbeda-beda gitu ya. Sehingga menurut saya transparansi data itu menjadi sangat penting. Tetapi seringkali kita ini juga di-challenge oleh
kebutuhan pelayanan yang cepat. Nasabah ingin pelayanan cepat, tetapi asuransi harus melakukan analisis yang prudent gitu ya. Verifikasi betul ya Pak? Verifikasi gitu. Nah, kadang-kadang sementara tadi bagaimana mendapatkan data yang valid dan lengkap itu dengan berbagai tahapan dan berbagai pihak yang terkait ini mungkin akan cukup sulit ya. Jadi tantangannya bahwa betul kita membutuhkan peningkatan validitas data dan keterbukaan informasi itu, tetapi juga challenge-nya adalah bagaimana dengan berbagai hal yang harus dipenuhi itu, kelayakan manfaat klaim itu baik nominal maupun kejadiannya juga ditantang dengan pelayanan yang cepat dan tepat gitu ya. Nah itu yang mesti diramu oleh industri asuransi. Jadi tidak mudah dan seringkali kalau kita lihat di beberapa kasus perusahaan yang mencoba meng-cut proses gitu ya, mempercepat ini malahan berbahaya gitu di kemudian hari gitu ya. Nah di lain pihak kalau kita lihat proses di awal, kalau di perbankan know your customer ini kan sudah sangat detail mungkin tadi yang Pak Fauzi sampaikan. Di kita ini seringkali juga tahapannya banyak tadi karena ada intermediary, ada pihak lain, kemudian juga bagaimana produk kita itu adalah push produk tadi ya, bukan orang yang belum menjadi produk yang orang cari. Sehingga seringkali untuk memudahkan tadi bagaimana inbound-nya customer ini, mungkin data-data juga dikurangi lah dalam tanda kutip gitu. Atau bertahap, nanti deh udah masuk tahap selanjutnya ada tambahan, nanti pas klaim ada tambahan. Ya. Nah itu juga. Tapi itu kalau kayak gitu nggak jadi berkelit justru ya Pak ya, dengan adanya tahapan tadi? Ya itu, challenge-nya kan seringkali gini, mudah di awal atau mudah di akhir gitu ya. Ya, kalau kita mau mudah di akhir, di awal agak ribet gitu ya. Tapi kalau kita di awal nggak mau ribet, ya mungkin di akhir agak ribet gitu ya. Nah, walaupun semestinya kita berupaya tadi dengan digitalisasi, dengan berbagai macam itu bagaimana interaksi langsung antara kita dengan customer, itu juga mempermudah di depan, mempermudah di belakang. Tapi saya kira ini masih cukup challenge lah. Oke, kita itu sudah memasuki era bonus demografi. Tapi momen ini juga bisa menjadi tantangan di masa depan. Karena akhirnya akan ada aging society atau ya masyarakat yang lebih tua jadi lebih banyak dan lebih dominan. Nah apa yang Bapak lihat terkait fenomena tersebut dan hal apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan oleh perusahaan, khususnya di industri perasuransian termasuk perusahaan asuransi syariah? Iya, saya kira ada beberapa hal. Pertama tentu tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab bangsa adalah meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Kalau enggak meningkat pendapatannya ya sekarang biasa saja, besok lebih sulit gitu ya karena tadi yang menua tadi. Pertama itu kita harus pastikan bahwa segala upaya harus kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu ketika pendapatannya ada, bagaimana masyarakat ini juga trust atau percaya dengan industri asuransi. Sehingga ketika dia punya uangnya, dia mau belanjakan, dia mau simpan, dia mau mitigasi resikonya di industri asuransi kita ini. Kemudian yang ketiga, di industri asuransi bagaimana untuk mendapatkan trust itu, ya tentu kita harus tadi perbaikan yang fundamental tadi kita lakukan dari sekarang. Kalau kita sekarang atau kemarin kita mengalami permasalahan akibat 20 tahun, 25 tahun yang lalu, tentu kita tidak mau 25 tahun, 30 tahun ke depan kita mengalami masalah yang lebih berat gitu ya. Jadi kita sama-sama bersemangat untuk perbaikan fundamental tadi, baik itu dari segi penguatan permodalannya, termasuk nanti ada merger akuisisi dan lain sebagainya.
Kemudian kedua tadi bagaimana penerapan informasi teknologinya sehingga transparansi data itu bisa dilakukan, termasuk juga reporting kan tadi yang Pak Paujingsan sampaikan, laporan itu baik dari laporan per case, per individu sampai dengan laporan company-nya itu bisa transparan gitu ya, bisa dapat dipertanggungjawabkan dan semua pihak bisa mengakses. Kemudian yang selanjutnya tentu kedisiplinan dari kita industri asuransi ya. Kita harus memahami bahwa apa yang kita dapatkan sekarang ini adalah mitigasi resiko untuk besok, lusa dan yang akan datang gitu ya. Tadi hal-hal yang sifatnya pernah terjadi bahwa pendapatan sekarang dinikmati sekarang, sehingga tidak cukup untuk menanggung resiko di kemudian hari itu juga harus sangat diperhatikan. Jadi saatnya bonus demografi ini adalah saatnya memupuk karena kita memahami bahwa nanti setelah aging society itu saatnya kita membayar, bisa dibilang gitu. Kalau kita sekarang menarik tapi tidak memupuk pasti masalahnya lebih besar di kemudian hari. Saya kira itu.